Bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, atas kehidupan anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu, dilawat, dibela oleh Tuhan. Pembelaan dan lawatan Tuhan atas kami semuanya turun untuk bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Berbicaralah, kami siap untuk berkati, kami siap untuk sembuhkan, kami siap untuk berkati baik berkat rohani maupun jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang baik ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, kemuliaan Allah turun. Kemuliaan Allah turun. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-133. Jadi kita akan mengerti dan memahami kebenaran firman Allah supaya kemuliaan Allah itu turun. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, supaya kemuliaan Allah itu turun dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Ini kemuliaan itu berbicara berkat rohani dan berkat jasmani. Supaya berkat jasmani dan rohani ini turun, satu, di situ ada Imam Harun yang tegak di dalam iman, memimpin keluarga datang kepada Tuhan, memimpin keluarga berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Jadi berkat rohani yang pertama yang diterima itu urapan Roh Kudus. Jadi urapan Roh Kudus. Setelah urapan Roh Kudus itu turun, itu Tuhan memerintahkan berkat kehidupan di tengah-tengah keluarga. Itu intinya. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu diberkati. Di tengah keluarga pasti ada laki-laki. Sebelum punya anak dalam keluarga mesti ada laki-laki. Kalau tidak ada laki-lakinya, berarti itu bukan keluarga.
atau sudah punya suami, seorang istri itu suaminya sudah dipanggil dulu, itu sejarahnya sudah beda lagi. Artinya kalau di tengah-tengah keluarga itu ada seorang laki-laki harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan dan suka berbakti. Mazmur 100, Mazmur pasal 1 ayat 1 mulai sampai 3. Kita baca dulu ini contoh-contoh ini ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Ya. tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu orang laki-laki tadi sukanya itu merenungkan Taurat Tuhan. Firman Tuhan itu baca, direnungkan. Terus Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. amin. Ini sudah kok orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu di rumah yang merenungkan firman, firman dijalankan dalam hidupnya, itu tidak mendengarkan nasihat orang-orang fasik, tidak suka mencemooh sesama, tapi kesukaannya firman Tuhan. Haleluya. Terus Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 8 ini supaya kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita, keluarga kita, anak, cucu, cicit, saudara. Kemuliaan Tuhan turun kalau ini dilakukan. Terus Ulangan pasal 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. jadi pertama, orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu suka berbakti, mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, diperhatikan, dihayati, dilakukan dengan setia. Ini. Terus Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. jadi berkatnya itu didatangkan oleh Tuhan. Didatangkan. Akan datang. Ya, terus Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. diberkatilah buah kandunganmu, anak. Anak itu buah kandungan, diberkati. Terus Hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Jadi seizin Tuhan ada cobaan masuk. Mereka itu cobaan satu jalan masuk, tapi saudara sepakat dihadapi itu cobaan, itu masalah itu akan lari, setan itu akan lari kalau dihadapi bersama-sama, ditokeng bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan lari terpontang-panting. Ini supaya apa? Iman kita bertambah dewasa. Setelah tambah dewasa, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. berkat kemuliaan itu diperintahkan oleh Tuhan turun atasmu, turun masuk di lumbung, bukan cuma di atas, saya masuk dalam lumbung kita. Haleluya. Dan di segala usahamu.
Ini beberapa garis besar ini saudara catat baik-baik, menjadi suatu pegangan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Segala usahamu. Jadi usahanya bukan cuma satu. Di segala usahamu. Berarti usahanya itu betul-betul banyak, bukan cuma satu. Kalau dibilang orang ini ulet usahanya, yang satu berhasil, usaha lagi. Supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang banyak, bisa memuliakan nama Tuhan, juga bisa membantu orang yang berkekurangan. Amin. Ini jadi yang artinya Tuhan memerintahkan berkat itu bukan cuma kita nih berpangku tangan, tidak. Segala usaha diusahakan, dikerjakan. Haleluya. Mau semangat di dalam Tuhan dan di dalam usaha. Tentunya saudara bisa mengatur tenaga, waktu untuk Tuhan, berbakti pada Tuhan, waktu untuk berdoa, karena sumbernya kan itu. Harun itu diberkati pertama urapan Roh Kudus turun ke leher jubahnya, artinya turun di tengah-tengah keluarganya itu, berkat-berkat itu turun sampai di segala usahanya diberkati. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di mana engkau berada, itu Tuhan memberkati. Haleluya. Sekarang lanjut lagi ayat ini. Amsal Sulaiman pasal yang ke-14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang yang terhindar dari jerat maut. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi dalam ibadah untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dengan seksama itu dididik untuk takut akan Tuhan. Setelah itu ada ketentraman besar. Saudara mendengarkan deru perang sana sini, mendengarkan berita kelaparan sana sini, saudara tenang dan percaya Tuhan itu mempersiapkan berkat pemeliharaan. Itu ketenangan kita. Bahkan ada perlindungan untuk anak-anak, perlindungan bagi anak-anaknya itu dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Karena ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber hidup rohani maupun jasmani. Haleluya. Ada sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut, terhindar dari kelaparan, terhindar dari kekurangan, terhindar dari segala malapetaka. Itu kalau takut akan Tuhan. Itu dididik di situ. Sekarang kita akan baca 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sekarang. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan betul-betul diberkati. Amin. Saudara percaya orang laki-laki takut akan Tuhan diberkati keluarganya? Anak-anak muda, pemuda-pemudi belajar takut akan Tuhan. Ini bukan cuma untuk laki-laki, tapi untuk semuanya, supaya kita semuanya diberkati Tuhan. Silakan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Terima kasih.
Maksudnya dalam berdandan itu seorang perempuan sederhana saja. Kalau saudara punya emas dipakai kalau punya. Kalau belum punya nanti kan diberkati bisa beli. Artinya itu jangan terlalu, kalau belum punya terus melihat orang yang punya terus iri, jangan. Nanti saudara juga diberkati. Tapi pakai dengan kesederhanaan. Sekalipun punya banyak, pakai yang sederhana. Itu kata firman seperti itu. Nah, sekarang inti orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu bagaimana ini? Ayat 8 ini saya baca lagi. Oleh karena itu, aku ingin. Lanjut ini Bapak-bapak. Supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Tangan yang suci itu kaitannya dengan apa? Batin, hati. Dengan rasa, perasaan yang bagaimana? Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Itu. Tangan yang suci bukan berarti nanti mau berdoa terus cuci tangan, sabun semua biar suci. Itu baik menjaga kebersihan, tapi sangkut pautnya dengan pikiran, pikiran, hati, batin itu dijaga. Kalau ada sesuatu yang membuatkan marah dan perselisihan, pertengkaran, secepatnya diselesaikan. Diselesaikan. Di tangan yang suci berbicara sangkut pautnya dengan batin hati. Haleluya. Mau berdoa bersih. Kalau ada masalah cepat diselesaikan. Itu nasihat juga dengan jemaat Efesus pasal 4 ayat 26. Coba baca dulu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi amarah itu kalau kamu jadi marah, emosi, jangan sampai berbuat dosa. Marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Jangan sampai membiarkan kemarahan itu sampai hari esok. Artinya kalau matahari terbenam, matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Kalau saudara marah itu jangan sampai kehilangan kasih. Jangan sampai kehilangan kasih. Amin. Amin. Marah tapi memiliki kasih, mengasihi. Misalnya saudara itu marah, tapi marahnya itu untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah keluarga. Artinya damai. Setelah itu dijelaskan, maksud saya itu seperti ini. Kebenaran firman itu jangan diinjak-injak, jangan dikesampingkan. Utamakan firman. Itu matahari terbenam. Ingat, kalau gelap ada di sana rembulan. Rembulan yang berdarah. Itu berbicara korban Kristus. Kalau saudara marah, dikecewakan seorang, ingat Kristus berkorban untuk orang-orang berdosa. Haleluya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara kehilangan kasih, akhirnya iblis masuk. Yang digojol itu, yang dirusak, baik yang marah maupun orang yang dimarahi. Jadi korban itu nanti. Jadi jangan beri kesempatan iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Terus
Tetapi baiklah ia bekerja keras Ya, dan melakukan bekerja keras. pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi orang yang dulu suka mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Tadi kan Ulangan pasal 28 tadi ayat 8, Tuhan memerintahkan berkat di segala usaha. Usaha yang kecil-kecil, kuatnya kecil-kecil. Modal kecil-kecil dulu, nanti jadi ini jadi kan kecil nanti disatukan menjadi besar di segala usaha. Jadi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan, bisa memberi, bisa menabur. Kalau dalam menabur kasih akan menuai kasih. Amin. Kalau dalam menabur perhatian dengan sesama, saudara akan menuai perhatian. Kalau saudara menabur doa kepada Allah, Allah itu akan memberikan jawaban. Amin. Sebab itu saudara suka menabur dalam doa, dalam kasih kepada sesama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini orang yang takut akan Tuhan itu menjaga perkataannya. Terus, Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. terus Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. jadi saudara itu kita dalam pimpinan tadi kan, kalau tegak dalam doa sembah, Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Dalam bahasa itu merasuk, manjing, ono ngingati, bertahta. Kalau sudah mempersilahkan Roh Kudus memimpin di setiap gerak batin kita, pikiran kita, itu nanti yang sudah pikirkan, batinkan itu terjadi, saudara. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Artinya apa yang tercetus itu pimpin Roh Kudus jangan dielakkan. Jangan saudara, wah ini suara daging, jangan. Roh Kudus menggerakkan dalam jiwa roh kita ini segala kepahitan, kegeraman, Kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. terus Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose pasal 3 ayat 13. Ya, silakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Itu dalam Kristus, saudara. Sekarang Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. laki-laki di tengah-tengah keluarga membawa suaminya datang pada Tuhan. Seorang laki-laki, mohon maaf,
mengajak istrinya berdoa, dua orang sehati, meminta apapun juga permintaan akan dikabulkan, sepakat, sehati. Haleluya. Apakah cukup di situ? Ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Belum cukup. Anak-anaknya diajak untuk berdoa bersama-sama. Amin. Untuk sepakat. Tadi dua suami istri berdoa sepakat. Ditambah lagi anaknya juga ikut berdoa sepakat. Doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Jadi kalau pas berdoa tidak usah di situ ada perselisihan. Perselisihan bagaimana? Yang satu misalnya Yosaunya mungkin agak miring duduknya, miring atau hormat begini karena ngantuk. Saudara ingatkan lagi, bangunkan. Kalau saudara suka ngantuk terus, saudara bisa ini pijat sini, saudara. Ini bawah telinga tarik ke sini, turun. Terus ini otot besar ini saudara bisa tekan-tekan ini. Ini kan jadi. Sampai sini juga ini. Terus ini tekan sebelah sini, ditekan ini. Nanti kencang-kencang itu hilang. Terus oksigen itu ke otak itu lancar. Rasa ngantuk hilang. Kalau itu belum hilang, saudara buat kopi, minum yang hangat, jangan yang panas loh ya. Yang hangat diminum. Segar, kembali lagi berdoa. Seperti itu. Tuhan hadir melawat saudara, melawat kita semuanya. Kuncinya satu tadi, rukun di tengah-tengah keluarga. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Amin. Nah, di situ kita akan nyanyikan pujian Yesus kemuliaanmu. Nah, ini renungkan firman ini supaya menjadi berkat untuk saudara, untuk keluarga, untuk pekerjaan kita, semakin dibuat berhasil oleh Tuhan. Saya ingatkan kembali, kalau saudara pas berdoa, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan membela kita dan memberkati kita. Sekarang ini Dia ada di sini dalam Roh Kudus-Nya. Yesus kemuliaan. Segala pujian syukur
Ku
Yesus Kristus dan tubuh Kristus, agar kami terima kekuatan baru, kemuliaan Allah menyatu dalam hidup kami, selalu turun dalam hidup kami, selalu turun dalam kehidupan segala usaha kami. Tuhan mendatangkan berkat-berkat atas kami dan atas segala usaha kami, di lubuk-lubuk kami, semuanya Tuhan diperintahkan berkat-berkat, dan kami terima firman-Mu ini Tuhan. Imam yang melakukan berkati dengan kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Segala puji. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas pengorbanan-Mu di bukit Golgota. Kuasa darah-Mu dan kuasa tubuh akan kami terima. Kita dengarkan firman dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini, yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga atas kasih, rahmat dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Pemerintahan bangsa Indonesia Ku berkati saat ini. Dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin diberkati oleh Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan Indonesia diberkati Tuhan. Berkati Polri, TNI, berkati tenaga-tenaga kesehatan, seluruhnya dari pusat sampai di daerah-daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati bangsa negara Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan memberkati masyarakat Boronegoro, Kabupaten Banjarnegara, dilawat oleh kuasa Tuhan. Berkati Jawa Tengah, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan turun untuk Indonesia. Nama-Mu Tuhan sertai dengan kuasa-Mu saat ini. Berkati setiap pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh persembahan kami, baik buah sulung sepersekelilin Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami unjukkan kepada-Mu. Seperti yang Kau janjikan, Kau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat dari surga. Engkau memerintahkan berkat atas kami, atas lubuk-lubuk kami, atas segala pekerjaan kami. Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan untuk kita semuanya. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.